kita mulai ya interviewnya. Di awal kita akan menggunakan bahasa Inggris, so please introduce yourself in English. Okay. Before I start, I want to say thank you for this opportunity to me to take the interview with you. I'm sorry that my English is not that really good. My name is I'm 22 years old, and now my domicile is in East Jakarta. I'm a fresh graduate from Indonesia Engineering of University. I'm a resilient and hardworking person that eager to grow my potential. My previous colleagues. I'm active in various organizations. And Olympics. I'm sorry. Can I continue with bahasa Indonesia yang merupakan seorang yang tangguh dan pekerja keras dan juga ingin melakukan dan sangat ingin melakukan hal-hal baru dan mempelajarinya. Hal tersebut dibuktikan dengan saya yang selalu giat dan juga aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi kepanitiaan soft skill. Saya juga memiliki hard skill yang telah diasah dan juga sudah terbiasa saya gunakan di berbagai Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif, di mana merupakan produsen kendaraan roda 4 yang tergabung dalam grup internasional. Seperti itu, baik. Jurusan teknik industri ya. Relevansinya teknik industri yang nanti bisa kamu terapkan, yang bisa kamu kontribusikan secara langsung di... Baik Ibu, untuk teknik industri sendiri kan terdapat empat fokus pembelajaran ya Ibu. Ergonomika, manufaktur, kemudian ada manajemen proyek dan juga supply chain. Nah, dari keempatnya ini sangat bisa saya untuk memberikan kontribusi terbaik saya untuk perusahaan, apalagi juga dengan dan juga tambahan dari pelatihan dan juga pengembangan dari saya dapat memberikan kontribusi di mana seorang lulusan teknik industri itu terbiasa untuk melihat suatu perusahaan atau suatu permasalahan secara holistik, yaitu dari berbagai macam aspek, sehingga menurut saya sebagai seorang yang akan memimpin tim untuk kontribusi secara teknisnya, kami juga diajarkan untuk memanajemen suatu proyek, yaitu di manajemen proyek. Jadi sangat bisa untuk kami gunakan. Kalau di saya, kamu ngomongnya kayak ngadat-ngadat, kayak gugup gitu loh. Ini kendala teknis atau emang kamu gugup? Iya Bu, saya lumayan gugup karena ini kebetulan yang pertama saya kerja. Ada persiapan nggak sebelum kamu melakukan psikotes atau melakukan interview hari ini? Apalagi nih hal pertama, apa aja yang udah kamu lakukan? Baik Ibu, sangat banyak ya Ibu, kebetulan karena ini juga adalah interview saya yang pertama, jadi saya banyak mencari-cari tahu apa saja pertanyaan yang mungkin keluar dari interview ini, Nah, teman-teman, inilah pentingnya persiapan sebelum interview kerja. Antara lain untuk mengatasi rasa gugup
dan juga mengeliminir ketidaktahuan ketika memberikan informasi. Di video tadi kelihatan jelas ya bahwa dari cara bicaranya aja terkesan kurang luas, banyak jedanya atau filler, dan juga banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan kurang to the point, dan malah jadinya tidak relevan dengan pertanyaan. Teman-teman harus meluangkan waktu untuk riset mengenai posisi kerja yang kalian minati dan juga perusahaan yang kalian tuju. Kemudian nggak cuma berhenti sampai di situ, dari informasi itu teman-teman harus bisa mengkaitkan nanti gambarannya apa yang akan kalian lakukan di perusahaan itu, dan itu menjadi jawaban atas kontribusi yang nanti bisa kalian terapkan. Terus, ketika kalian browsing tentang kisi-kisi interview kerja, diharapkan nggak cuma pertanyaan apa aja sih yang bakalan keluar, tapi justru yang lebih penting itu gimana sih cara jawabnya, supaya nanti ketika menjawab pertanyaan tidak terkesan gugup atau bahkan banyak fillernya seperti yang tadi interviewee ini. Nah, sebenarnya untuk menjawabnya itu ada tekniknya loh. Salah satu tekniknya dengan cara atau dengan metode STAR. Metode STAR ini sebenarnya sudah sangat umum digunakan untuk interview. Teman-teman juga bisa sambil browsing, nanti akan banyak sekali yang ngebahas tentang penggunaan metode STAR dalam interview. Sekian dulu ya videonya. Terima kasih, semangat belajar.